Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pendidikan. Setelah kita melakukan perencanaan pada bagian rasio nilai akhir, yang selanjutnya perlu kita lakukan adalah merencanakan penilaian pengetahuan. Merencanakan nilai pengetahuan, kita tekan bagian perencanaan nilai pengetahuan, lalu kita lakukan perencanaan di sini. Perencanaan ini maksudnya adalah kita akan merencanakan nilai-nilai yang akan kita masukkan ke dalam e-raport berdasarkan dengan pembelajaran yang sudah kita lakukan atau evaluasi maupun penilaian yang sudah kita lakukan. Caranya, silakan kalau ini sudah terisi, ini sudah terisi ya karena sudah lakukan perencanaan. Di tutorial ini kita anggap ini tidak ada ya, nanti kalau kita belum melakukan perencanaan maka di sini akan kosong. Oleh karena itu perlu kita tambahkan di sini. Yang kita lakukan untuk melakukan perencanaan penilaian pengetahuan ini kita tambahkan penilaian pengetahuannya, lalu kita pilih tingkat kelasnya, tingkat kelas berapa kita mengajar, misalnya tingkat 10, kemudian rombongan belajar atau kelasnya, kelas apa misalnya, 10 HP1 misalnya, kemudian mata pelajaran apa, mata pelajaran, ya, seperti ini, maka inilah perencanaan penilaian pengetahuan. Perencanaan penilaian pengetahuan. Kemudian di sini kita scroll ke bawah, selanjutnya setelah mengisi mata pelajaran, di sini ada aktivitas penilaian. Maksudnya ini adalah penilaian-penilaian yang pernah kita lakukan apa saja. Ini sudah ada contohnya di sini ketentuan ya, yang perlu kita ikuti. Misalnya aktivitas penilaian kita, UH itu ulangan harian misalnya. Kemudian kita juga pernah melakukan UTS, kemudian kita melakukan UAS misalnya. Seperti itu, ini contoh ya. Nanti berapa kali Anda melakukan aktivitas penilaian, maka silakan diisi. Kemudian di bagian ini jangan lupa pilih teknik penilaian. Saya tertulis, misalnya tertulis, misalnya tertulis. Ini ada 3 bentuk penilaian, silakan disesuaikan dengan penilaian yang pernah dilakukan. Selanjutnya adalah bobot. Bobot ini harus diisi. Bobot ini harus diisi. Jika belum, jika ini ya, apa namanya, sederhananya, yang paling sederhananya, yang paling mudah itu, ini bobot ini diisi satu semua. Ini bobot diisi satu semua. Tapi kalau sudah merencanakan bobotnya berapa setiap aktivitas penilaian itu, silakan diisi sesuai dengan bobot. Tapi yang paling mudah itu adalah yang bisa dan paling mudah dilakukan. Ini silakan diisi dengan bobot 111. Selanjutnya adalah kita harus mengisi KD yang pernah kita nilai itu di KD berapa. Misalnya ini 10 AP1, 10 AP1, kelas 10. Ya. Kelas 10 ini di semester 2, semester genap. Misalnya KD berapa? Semester genap itu mulai KD 3.10 misalnya. 3.10, maka kita centang 3.10. Berapa kali kita melakukan penilaian tersebut? Misalnya berapa kali kita melakukan penilaian tersebut? Berapa kali kita melakukan nilai tersebut di KD mana, Misalnya 1 kalikah, 2 kalikah, atau 3 kalikah, silahkan dicentang. Ya. Kan dicentang. Misalnya 1 kali misalnya ya. Kemudian UTS-nya di 3.13. Kemudian UAS-nya di 3.17.
17, misalnya seperti itu, maka silakan dicentang. Selanjutnya barulah kita simpan. Oke, kita simpan. Nah, kita simpan perencanaan kita yang tadi. Nah, inilah dia, maka akan terbentuk perencanaan yang tadi. Oke, perencanaan yang tadi sudah terbentuk. Oke, perencanaan yang tadi sudah terbentuk. UH, UTS, UAS. Nah, sampai di sini cara melakukan perencanaan pada penilaian pengetahuan. Selanjutnya kita akan melakukan perencanaan penilaian keterampilan pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.